Halo guys, welcome back to my channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai usul fikih. Halo, perkenalkan nama saya Dina Fitria, bisa dipanggil Dina. NIM-nya 12202021010. Ini teman saya, namanya Akmal Hidayat, bisa dipanggil Akmal. NIM-nya 12202020004. Dan ini teman saya, namanya Emi Sandi, bisa dipanggil Sandi. NIM-nya 12202020032. Lahirlah hukum. Nah, itulah yang disebut dengan fikih. Namun bagaimana sumber hukum itu bisa diterapkan di masyarakat? Jadi usul fikih inilah yang meramuknya atau mengolahnya. Nah, ini supaya hukum ini bisa diterapkan di masyarakat sesuai dengan kondisi yang ada. Dengan apa? Yang tentunya berasal dari sumber hukum tadi, yaitu sumber hukum Islam tadi, yaitu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sehingga melahirkanlah nanti ada hikmah, ada qiyas, dan sebagainya. Jadi usul fikih ini sangat penting, sehingga masyarakat atau sehingga umat Islam ini dapat mengaplikasikan sumber hukumnya sesuai dengan perkembangannya. Demikian ini untuk pengertian usul fikih itu, sahabat saya Akmal Hidayat akan menjelaskan tentang definisi atau pengertian daripada usul fikih. Open agenda. Yang pertama, pengertian usul fikih. Yang kedua, objek pembahasan. Yang ketiga, ruang lingkup pembahasan usul fikih. Yang keempat, fungsi dan tujuan usul fikih. Yang kelima, perbedaan usul fikih dan fikih. Pengertian usul fikih. Apa itu usul fikih? Usul fikih adalah ilmu hukum dalam Islam yang mempelajari kaidah-kaidah, teori-teori, dan sumber-sumber secara terperinci dalam rangka menghasilkan hukum Islam yang diambil dari sumber-sumber tersebut. Pengertian usul fikih terdiri dari dua kata, yaitu usul dan fikih. Usul merupakan jamak plural dari kata asal. Usul secara etimologis mempunyai arti berakar, berasal, pangkal, asal, sumber, pokok, induk, pusat, asas, dasar, semula, asli, kaidah, dan silsilah. Fikih itu ilmu pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang membawa kepada usaha merumuskan hukum dari dalil-dalil yang terperinci. Objek pembahasan. Apa saja objek pembahasan usul fikih? Objek pembahasan usul fikih itu tentang dalil fikih yang berupa kaidah untuk mengetahui cara penggunaannya, mengetahui keadaan orang yang menggunakannya, dengan tujuan mengeluarkan hukum amali dari dalil-dalil secara terperinci dan jelas. Objek pembahasan ilmu usul fikih adalah dalil syar'i yang bersifat umum ditinjau dari segi ketetapan-ketetapan hukum yang bersifat umum pula. Jadi, seorang ahli fikih membahas tentang bagaimana seorang mukallaf melaksanakan sholat, puasa, menunaikan haji, dan lain-lain yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban rumah tangganya, apa yang harus dilakukan terhadap harta anggota keluarganya yang meninggal dunia, dan sebagainya, yang menjadi objek pembahasan al-ahwal al-syaikiyah atau hukum keluarga. Apa saja ruang lingkup kajian usul fikih? Ruang lingkup yang pertama, sumber hukum Islam. Yang kedua, hukum syar'i. Yang ketiga, ilmu usul fikih. Usul fikih itu mengkaji tentang sumber dan dalil hukum dengan berbagai permasalahannya, bagaimana memanfaatkan sumber dan dalil hukum tersebut, metode atau cara penggalian hukum dari sumber dan dalilnya, dan syarat-syarat orang yang berwenang melakukan istinbat dengan berbagai permasalahannya.
1. Sumber hukum Islam yaitu Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas membahas pengertian dan kewajiban Quran dan Sunnah. Pembahasan yang komprehensif tentang usul fikih memiliki ruang lingkup yang luas dan memuat berbagai pandangan ulama dan imam mazhab. 2. Hukum syara dimulai dengan membahas pengertian dan pembagian hukum syara. Ada 2 kategori hukum syara. Pertama, hukum taklifi yang membahas wajib, mandub, haram, makruh, mubah, dan yang kedua, hukum wadi yang membahas sebab syarat mani atau penghalang, sah dan batal, azimah, dan ruksah atau keringanan. 3. Bab pertama buku-buku usul fikih biasanya dimulai dengan membahas pengertian usul fikih, ruang lingkup objek kajian usul fikih, perbedaan mendasar antara usul fikih dan fikih, tujuan mempelajari usul fikih, fungsi ilmu usul fikih, manfaat mempelajari usul fikih bagi mujtahid maupun masyarakat umum, sejarah dan perkembangan usul fikih, dan peranannya dalam pengembangan jurisprudensi Islam aplikatif fikih dan aliran-aliran dalam ilmu usul fikih. Ruang lingkup yang keempat itu ijtihad, yang kelima metode ijtihad, dan metode istinbat. 4. Pembahasannya dimulai dengan pengertian ijtihad dan perkembangannya, lalu dasar hukum ijtihad, macam-macam ijtihad, syarat-syarat ijtihad, objek yang menjadi wilayah berijtihad, hukum yang melakukan ijtihad, kualifikasi bagi mujtahid dan tingkatan mujtahid, dan pembahasan persoalan terbuka dan tertutupnya pintu ijtihad. Lima, metode ijtihad masuk dalam ruang lingkup usul fikih, diantaranya istihsan, masalah musalah, istishab, urf, syar'u man qablana, mazhab sahabi, dan dzari'ah. Beberapa buku usul fikih memasukkan ijma, qiyas, dan istihsan dalam ruang lingkup metode ijtihad dengan ijma dan qiyas, dan metode ijtihad dengan istilah mencakup muqasid syariah, maslahah, dan sazud dzari'ah. Metode ijtihad dengan istilah mencakup urf, istishab, dan qaul atau mazhab sahabi. 6. Metode istinbat yang masuk dalam ruang lingkup usul fikih adalah amar, nahi, dan takyir. Level am dan nuhas atau umum dan khusus, mutlak dan muqayyad, mantuk dan mafhum, qot'i dan dzanni, atau analisis lafaz dari segi jelas dan tidak jelas maknanya, takwil, dan metode penetapan hukum melalui muqasid syariah, ta'arud, dan tarjih. Fungsi dan tujuan. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan tujuan usul fikih. Fungsi usul fikih ada 6. Yang pertama, sebagai dasar dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam Islam. Yang kedua, sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah hukum yang tidak tercakup dalam sumber-sumber hukum Islam. Yang ketiga, sebagai alat untuk mengkaji dan mengembangkan hukum Islam. Yang keempat, sebagai pedoman dalam menyelesaikan perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hukum Islam. Yang kelima, sebagai alat untuk memahami dan menafsirkan teks-teks hukum Islam dengan menggunakan metode-metode yang tepat sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Islam. Yang keenam, sebagai alat untuk mengembangkan hukum Islam sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Tujuan usul fikih ada 3. Yang pertama, untuk memahami dan menafsirkan hukum Islam dengan tepat dan benar sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Islam. Yang kedua, untuk membantu umat Islam dalam menjalankan ajaran agama dengan tepat dan sesuai dan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Islam. Yang ketiga, untuk mengembangkan metode yang tepat dalam menetapkan hukum Islam serta menjadi landasan bagi para ulama dalam menyusun fatwa hukum. Perbedaan usul fikih dengan fikih.
Perbedaannya terdapat pada objek pembahasan dalam ilmu ushul fikih adalah soal kaidah-kaidah dan hukum yang sifatnya umum. Objek pembahasan dari ilmu fikih ini sendiri adalah dalil yang bersifat juz'i, sehingga hasilnya adalah hukum juz'i yang berhubungan dengan perilaku mukallaf. Perbedaan yang kedua terdapat pada tujuan ushul fikih yang dapat menerapkan kaidah-kaidah sifatnya juz'i terhadap nas-nas syariat. Sedangkan ilmu fikih memiliki tujuan untuk menerapkan hukum syariat terhadap perbuatan dan ucapan mukallaf. Perbedaan yang ketiga terletak pada ushul fikih yang pada dasarnya merupakan pijakan bagi ilmu fikih yang merupakan hasil atau produk dari ushul fikih. Dalam artian lain, ushul fikih melahirkan fikih. Ditinjau dari sifatnya, ushul fikih pembahasannya lebih ke teoritis, sedangkan fikih praktis. Tadi Ahmad dan Tina telah menjelaskan tentang fikih, pengertian, gender, dan fungsi. Namun di sini mempelajari ushul fikih itu sangat penting. Jadi dengan belajar ushul fikih ini adalah pikiran itu akan berkembang.